Angkatan 7 Lampung Tengah dari SMA Negeri 1 Terusan Menyai. Pada video kali ini, saya ingin menampilkan aksi nyata modul 2.3 tentang proses coaching pada supervisi akademik. Dalam tahapan ini, kita akan melakukan 3 proses, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Yang akan kami lakukan pada hari ini adalah kegiatan pra-observasi. Di samping saya, ada rekan sejawat saya. Nama saya Rizka Hayani, saya mengajar kelas 10-12 mata pelajaran Bahasa Indonesia per minggu 4 jam. Dibagi menjadi 2 kali pertemuan di hari Senin dan hari Jumat. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sama Bu Rizka yang sudah bersedia menjadi partner saya melakukan aksi nyata di modul 2.3. Baik Ibu, kita mulai percakapan pra-observasi pada kegiatan hari ini. Kelas mana Ibu yang akan kita kunjungi besok dalam kegiatan observasi? Kelas 10-12. Kelas 10-12 itu materi pembelajarannya adalah? Materi pembelajarannya bab negosiasi. Baik Ibu. Sebelum kita melakukan observasi, mungkin ini kegiatan tentang sebelum kita observasi di dalam kelas. Tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai dalam observasi kelas kita besok? Pembelajaran besok di hari Jumat, siswa mampu untuk memberikan komentar atau menanggapi unsur-unsur yang ada dalam sebuah dialog negosiasi. Jadi ada percakapan itu, kemudian mereka akan menanggapi gitu. Baik Ibu Rizka, area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut? Apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran ini? Jadi setelah saya mendapatkan pengimbasan dari Bu Eni tentang materi, ternyata di dalam sebuah pembelajaran itu ada yang perlu kita tingkatkan di bagian diferensiasi. Itu menurut saya hal baru. Karena ternyata diferensiasi itu tidak melulu hanya kontennya, ternyata bisa juga produknya ataupun prosesnya. Jadi saya mau melakukan pengembangan lebih dalam di bagian diferensiasi. Baik Ibu Rizka, untuk mencapai area pengembangan tadi tentang pembelajaran diferensiasi ya, strategi apa Ibu yang Ibu siapkan? Supaya terorganisir, tentu saja kita tidak bisa lepas dari pembuatan RPP. Itu adalah strategi awal dan merupakan fondasi yang paling penting sebelum kita masuk ke kelas. Jadi setelah saya siapkan RPP-nya, saya berkolaborasi dengan siswa dalam menyiapkan, karena kita berbentuk yang akan ditanggapi siswa adalah berbentuk video, sehingga untuk menontonkan atau memperlihatkan video kepada siswa yang jumlahnya tidak sedikit 35 orang di kelas tersebut, maka saya butuh partner kolaborasi dengan siswa. Jadi dia jadi operator, saya akan berkeliling. Untuk diferensiasi produk yang bisa saya terapkan, alhamdulillah info dari Bu Eni kemarin, ternyata diferensiasi produk itu tidak melulu harus setelah ganti bab. Biasanya saya sudah menerapkan, tapi setelah ganti bab baru tagihannya berbeda setiap bab. Tapi ternyata di 1 kali pertemuan FPP pun bisa minta diferensiasi produknya. Itu ada siswa yang menanggapi video yang ditampilkan dalam bentuk ke depan, dia maju presentasi bagaimana tanggapan kelompok mereka terhadap video, ataupun bisa lewat tulisan, mereka membuat tulisan dikumpul langsung saya nilai. Bisa juga lewat PM, karena kami kelasnya kan bergrup di WA ada, jadi kita pantau lewat grup hasil kerja mereka yang dikumpulkan lewat PM. Jadi produknya sesuai dengan minat siswa ya, gitu ya. Kalau mana yang ingin menyampaikan bentuk presentasi atau laporan tertulis ataupun mungkin bentuk suara di kayak saya jadi penasaran makin nggak sabar nih untuk observasi besok. Mudah-mudahan dengan persiapan yang sudah Ibu lakukan, mudah-mudahan observasi kita besok membuahkan hasil seperti yang Ibu Rizka harapkan. Terima kasih, terancam. Betul, terima kasih Bu Rizka atas kerjasamanya. Ketemu lagi besok pagi ya. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamparan murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk
negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, madam. Gimana kalian bahagia hari ini? Bahagia. Ya bahagia ya. Begitu kalau tidak bahagia. Kan bahagia itu bagaimana kita melihat dan memandang segala situasinya. Pada absen dulu ya. Ananda. Aslami. Dani. Tentang materi kita yaitu Negosiasi. penasaran kan kalian melihat bagaimana video dari teman-teman yang lain? Penasaran ya? Nah tapi hari ini kita juga bukan hanya nonton dan diam. Hari ini kita akan menonton dan kita akan kaitkan dengan materi yang sudah disampaikan. Waktu itu ingat nggak kalian presentasi di Taman Literasi menyampaikan ke kelompok? Waktu itu berapa orang kelompoknya? 2, 3. Ada fotonya di grup. Nah, berempat atau berlima. Nama-nama kelompoknya masih ingat? Coba madam nanya dulu, mana kelompok hiperbola? Coba angkat tangan yang merasa kelompok hiperbola waktu presentasi tentang negosiasi. Ada? Oke. Kelompok sinisme. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus kelompok apa lagi? Sarkasme. Mana kelompok sarkasme? Iya. Terus kelompok apa lagi? Ada sarkasme, hiperbola, sinisme, ironi. Kelompok ironi mana? Iya. Jadi kemarin ada kelompoknya berdasarkan nama-nama majas yang ada di bahasa Indonesia. Lalu tarik nafasnya. Hembuskan pelan-pelan. Konsentrasi ya. Kenapa? Karena udara yang kalian hirup itu adalah rahmat dari Allah. Banyak sekali orang-orang yang mungkin saat ini sedang terdampak di rumah sakit. Oksigen yang masuk ke tubuh aja harus dibantu dengan alat pernafasan. Kita lihat di rumah sakit itu ya tetangga atau gambar di YouTube tentang betapa susahnya mereka mendapatkan oksigen. Duduknya berdasarkan kelompok. Jadi ada 5 ya. Terus hikmahnya kita belajar negosiasinya apa sih sebenarnya? Yang lebih paham kita gitu ya, apa yang Keuntungannya apa kalau kalian bisa jadi negosiator belum? Kalau negosiasi kan konsepnya ya, tapi kalau orangnya disebut dengan negosiator, penting atau tidak ilmu tentang negosiasi? Penting. Ketika kalian bisa bernegosiasi dengan baik, maka kalian bisa bekerja di tempat yang bagus sebagai public speaking. Misalnya nih, ketika terjadi kesusahan di sebuah perusahaan, sementara kita harus membuat jalan tol, maka yang diturunkan siapa? Pasti ahli negosiasi. Ya, yang diturunkan ahli negosiasi atau negosiator yang diturunkan. Gimana caranya? Video ini berisi tentang negosiasi antara pembeli dan penjual yang menjual sepatu. Hasil negosiasinya apa gitu. Nah pertanyaan madam sarkasme, kalian mau berupa tulisan yang mau dikumpulkan ke madam atau berupa presentasi? tulisan madam? Tulisan, oke. Kalau kelompok hiperbola mana? Kelompok hiperbola mau berjelas? Ini sih, iya mau berapa? Ini berapa enggak? Ini 2000 ah, 3.001 baju itu 1.000. Ya, soalnya ya, ini kan bisa. Itu mau
terus sudah cukup baik ya, dan ini nilai mineralnya harganya berapa itu sudah mulai, soalnya itu kan udah menanyakan bagus karena dari Faru menawarkan air mineral itu 6.000, terus darinya sendiri menawar ke Faru jajan sama air mineral itu jadi 5.000. Kalau dari kesepakatannya sudah bagus, kesepakatan dari semuanya itu dari persetujuan dari penawarannya dari harga 6.000 jadi 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video negosiasi dari kelompok makro, kami dapat menyampaikan kritikan kami, itu di bagian orientasinya sudah bagus. Tepuk tangan. Sebagai contohnya di awal di pembuka kedua yaitu Dewannya sendiri menyampaikan dengan kalimat, baiklah ada yang bisa saya bantu. Nah, yang nomor 2 adalah pengajuan. Dari kelompok makro, pengajuannya menurut saya sudah bagus, namun sedikit kurang tepat, yaitu adalah menyebutkan nama mereknya, kemudian dari pembelinya cuma meminta ada air minum. Nah, itu air minum kan belum tentu mereknya yang bagus, seperti apa, pengajuannya sudah bagus tapi kurang komplit gitu ya. Komplit, ya. Oke, sip. Terus Untuk penawarannya sudah bagus, Makpiro itu Kami di sini dari kelompok Metafora ingin memberikan tugas mengkritik lewat voice note. Kami di sini dari kelompok Metafora ingin memberikan selanjutnya materinya masih sama, yaitu seperti yang sebelumnya, puisi. Yang udah kemarin baju puisi siapa? Arifin dan Ferry dan Asia. Jadi pertemuan berikutnya hari Senin yang maju adalah yang lain ya, yang belum sempat. Para murid kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Luisnya? Ini kosong ya? ya, alhamdulillah. Anak-anak kan lagi ujian, penilaian akhir semester. Gitu ya. Baik, Rizka, terima kasih. Dan kita sudah menyepakati bahwa ada percakapan kita nanti pasca observasi. Apa tujuan atau hal-hal yang Ibu inginkan gitu dalam pertemuan kita dalam kegiatan pasca observasi? Ada yang ingin kita bahas? Iya, tentu saja. Jadi setelah kita melakukan observasi, kemudian diobservasi sama Bu Eni, itu sesuatu yang membahagiakan. Bisa ditemenin di kelas, tentunya saya pengen tahu setelah dari situ apa sih refleksi berikutnya, bukan balik. Itu tujuannya kita datang di sini. Iya. Kemarin kita sudah menyepakati ya ada pembelajaran yang kita amati di kelas, dan yang kita amati kemarin adalah Diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini ada 3 kemarin yang disampaikan ya, setelah Bu Eni memberikan penjelasan kepada saya tentang ternyata ada pembelajaran untuk diferensiasi sudah saya lakukan di kelas. Kemudian diferensiasi itu ada 3, bisa dibagi menjadi produk, diferensiasi konten, dan diferensiasi proses. sudah terkait dulu rasanya ya. Kayak Ibu umpan balik yang seperti apa nih? Mungkin percakapan kita nanti arahnya ke mana nih? Umpan baliknya seperti yang pada percakapan kita ini pada ini. Jadi setelah kita melakukan percakapan seperti ini, saya ingin sekali kegiatan saya di kelas itu lebih hidup. Kemudian diferensiasinya itu benar-benar mengenal, mengerjakan semua yang ada di kelas.
bisa merangkul semua. Jadi ada kan biasa di dalam satu kelas pasti ada siswa yang memang dia berminat untuk belajar. Jadi saya tidak perlu susah untuk merangkulnya atau mengajak dia belajar. Tapi siswa yang memang kurang minat, nah itulah terlihat banget diferensiasinya yang harus dilakukan ketika berproses. Nah diferensiasi proses menurut saya itu diferensiasi yang bikin capek gitu. Jadi setelah dari sini saya berharap ada pengembangan di diferensiasi proses ataupun kontennya juga. Kalau produk, alhamdulillah kemarin setelah dapat penyimbasan, kemudian saya laksanakan berjalan ya lancar. Saya senang sekali. Baik, jadi tujuan kita pada pertemuan kita hari ini izin konfirmasi ya, kita akan merasa berhasil percakapan kita ada maknanya apabila kita menemukan solusi atau pembahasan bagaimana mengembangkan diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya, karena sudah tulisan yang produk sudah baik itu ya. Baik, Ibu, kondisi yang diinginkan seperti apa idealnya? Ingin pembelajaran yang menyenangkan tadi disebutkan, kondisi yang diinginkan menyenangkan dan mengena kepada semuanya. Dari 33 siswa itu kan pasti ada yang memang mereka berminat itu mudah. Tapi kalau yang tidak minat, nah saya merasa disitulah diferensiasi proses yang harus kita lakukan dan konten kemarin, karena kayaknya saya kontennya itu karena menggunakan produk video itu kan dari siswa, jadi memang sudah ada. Nah, jadi saya ingin berikutnya lebih bervariasi. ketika kita sudah melakukan observasi kemarin, apa kekuatan yang Ibu rasakan sudah kayaknya saya sudah bermodal ini nih gitu, yang menjadi keunggulan Ibu untuk mengembangkan itu bagian mana? Kekuatan yang saya punya tentu saja adanya Bu Eni yang sejalan yang ngasih pembahasan tentang diferensiasi, kemudian ada MGMP Bahasa Indonesia, di situ saya bisa berkolaborasi dengan sesama guru dan beberapa siswa yang mereka memang hobi IT, jadi begitu disampaikan kita akan menonton video, mereka dengan sadar diri langsung naik ke atas cari LCD, kemudian saya belum datang saya kondisikan lewat handphone, saya telepon WA, tolong dikondisikan laptop ada di laci meja, tolong diambil, langsung mereka sudah ambil, linknya sudah di share, tolong dibuka langsung. Jadi saya datang, kita bisa biasanya kan ketika kita mau nonton LCD, nonton video via LCD itu yang paling ribet dan habis waktu itu adalah persiapannya. Jadi sudah banyak kekuatan yang diinginnya ya, dari informasi Jawa, dari siswanya, kemudian dari perangkat yang di sekolah sudah mumpuni, dia sudah disiapkan. Ibu, menurut Ibu untuk mendapatkan kegiatan di diferensiasi konten dan diferensiasi proses itu solusi apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk memperbaiki lagi? Diferensiasi kontennya mungkin saya akan coba bikin video sendiri. Kalau kemarin kan itu tayangannya siswa jadi model, topiknya tentang negosiasi. Jadi mereka berdua sesuai dengan pembelajaran yang sebelumnya adalah membuat video yang berisi tentang negosiasi. Nah, ke depan mungkin saya mau coba kembangkan saya yang akan jadi modelnya di dalam video tersebut, berkolaborasi mungkin dengan guru bahasa Indonesia seperti Bu Devi dan tentu saja melibatkan Bu Eni. Jadi jangan ditinggal sampai di sini, harapannya masih ada kelanjutannya gitu. Keren tuh Bu, udah punya ide apa tuh, kita berarti kalau kemarin kita memanfaatkan yang di YouTube gitu ya, kemudian nanti diferensiasi kontennya Ibu akan mencoba sendiri. Kalau dengan gurunya yang bikin video mungkin akan lebih tertarik ya buat anak-anak dulu lebih mengetahui gitu mana siswa yang punya kemampuan kinestetik, audio dan visual. Semangat Ibu ya, mudah-mudahan ini punya produk sendiri dan banyak gitu versi-versinya, versi Luiska gitu ya menyampaikannya. Ibu, untuk membuat video-video tersebut yang tadi kayaknya punya gambaran, kayaknya saya untuk diferensiasi konten punya sendiri nih gitu, rencana yang mau dilaksanakan kira-kira mulai kapan? Ini bisa dimulai ketika siswa melaksanakan kelas meeting. Jadi setelah ujian ini sekarang bulan Mei ya, mereka sudah penilaian akhir semester. Nah, ketika rekapan nilai sudah selesai, sambil menunggu bagi rapor kan kita masih ada beberapa kali ke sekolah untuk rapat kenaikan kelas dan lain-lain. Mungkin di sini kita
bisa ada mengambil waktu kayak optimal gitu, berangkat sekolah bukan hanya rapat terus pulang, tapi di situ dibikin konten. Sekarang akan mulai membuat konten ya. Dia melibatkan beberapa guru yang hobi FB juga di sekolah kita kan, ada Paneri, penjaskes, dia hobi banget. Keren Dia banget. kira-kira bikin kampanye Iya. dan ahli bahasanya dari guru-guru MBFB bahasa Indonesia di sekolah kita. Kira-kira untuk targetnya mau punya berapa video nih Bu? Untuk berarti bisa diterapkan video itu untuk di tahun pembelajaran pembelajaran baru ya, di masa pembelajaran baru. Nah selama masa ini kira-kira targetnya pengen punya berapa video konten? Ya kalau bisa satu bab, satu konten yang berupa video kan. Biasanya bahasa Indonesia itu di semester 2 itu bab pertama negosiasi, saya pengen punya ada satu konten. Kemudian bab 2 ada biografi, saya ingin wawancara seorang guru atau tokoh yang ada di sekolah kita, dibantu ya itu tadi rekan-rekan kita. Terus habis itu ada yang puisi, saya juga pengen punya konten. Jadi minimal satu bab satu video yang dari. Baik, nah tadi Bu Rizka sampaikan dalam waktu masa pandemi bagi rapor gitu ya sama anak-anak kelas mapping ingin ada yang dibuat gitu kan konten dalam waktu tersebut, jangka waktu tersebut. Berapa video yang ingin Ibu punya? 3 dalam waktu sampai kamu bagi rapor dalam waktu 2 minggu itu yang bikin 3. Oke, keren banget, mantap. Efisiensi waktunya ada. Iya. Berarti target yang diinginkan untuk punya